Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan bawakan materi tentang mata uang di Indonesia dan internasional. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hana Salama, Saya Linda Dwi Rahmawati. Saya Farid bersama Narania. Sejarah dan latar belakang rupiah. Rupiah menjadi mata uang Indonesia pada tanggal 1 Maret 1946, menggantikan mata uang yang sebelumnya digunakan pada masa penjajahan Belanda, yaitu Gulden Hindia Belanda. Penerbitan rupiah merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan identitas nasional. Berbagai mata uang telah digunakan di wilayah Nusantara, seperti pada masa kerajaan, uang logam, emas, kerang, serta berbagai benda berharga lainnya telah digunakan sebagai nilai tukar. Lalu pada masa penjajahan Belanda, Gulden Hindia Belanda ditetapkan sebagai mata uang resmi. Lalu pada masa penjajahan Jepang, uang kertas Dai Nippon Teikoku Seibun Nencho diterbitkan. Penggunaan mata uang yang beragam ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan transaksi dan memicu inflasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menggunakan mata uang tunggal yaitu rupiah. Pada awal kemerdekaan, rupiah masih dicetak oleh De Javas Bank yang dikuasai oleh Belanda. Namun, pemerintah Indonesia segera mengambil alih percetakan uang dan menerbitkan uang rupiah Indonesia atau ORI sebagai mata uang resmi pertama. Seiring perkembangan waktu, desain dan bahan rupiah mengalami beberapa perubahan. Saat ini, Bank Indonesia berwenang untuk mencetak dan mengedarkan rupiah dalam berbagai pecahan, mulai dari logam hingga kertas. Apa sih yang dimaksud Badan Otoritas atau Bank Indonesia? Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki peranan penting menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953. Apa sih fungsi dari Bank Indonesia itu? Yang pertama adalah mencetak dan mengedarkan rupiah. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga, mengelola sistem pembayaran. Yang keempat, mengawasi sistem keuangan. Dan yang kelima adalah melakukan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan nasional. BI memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia. BI juga menjalin kerjasama dengan bank sentral lain di seluruh Indonesia. Apa sih denominasi rupiah? Denominasi rupiah adalah proses pengurangan atau penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah. Tujuan dari redenominasi ini adalah untuk menghilangkan 3 nol di belakang uang kertas atau uang logam, sehingga nilai nominal uang akan lebih mudah dibaca dan digunakan dalam transaksi harian. Saat ini, rupiah memiliki denominasi yang beragam, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam. Berikut ini adalah denominasi rupiah yang berlaku pada saat ini. Uang kertas memiliki nilai Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, serta Rp100.000. Uang logam memiliki nilai Rp100, Rp200, Rp500, serta Rp1.000. Perlu diingat bahwa beberapa denominasi rupiah lama seperti Rp500 dan Rp1.000 masih beredar dan sah digunakan sebagai alat pembayaran. Manajemen rupiah, antisipasi pemalsuan dan fitur keamanan rupiah. Manajemen rupiah adalah proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti pengaturan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengantisipasi pemalsuan uang rupiah, Bank Indonesia telah mengembangkan fitur keamanan yang terintegrasi dengan teknologi modern. Beberapa contoh fitur keamanan yang digunakan termasuk 1. Fitur anti-counterfeiting. Bank Indonesia telah mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghentikan uang palsu yang dicetak dengan teknologi yang lebih canggih. Sistem ini dapat mendeteksi perbedaan yang kecil dalam warna, ukuran, dan bentuk uang yang asli dengan yang palsu. Menggunakan bahan dan teknologi pencetakan yang canggih, uang kertas rupiah terbuat dari bahan khusus yang sulit dipalsukan, seperti serat kapas dan benang pengaman. Uang logam rupiah juga memiliki ciri-ciri khas yang sulit ditiru. Memiliki fitur keamanan yang beragam. Setiap pecahan uang kertas dan uang logam memiliki fitur keamanan yang berbeda-beda, seperti gambar mikro, hologram, benang, pengaman, dan tinta khusus. Melakukan edukasi kepada masyarakat. BI secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian rupiah dan bagaimana cara menghindari uang palsu. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum. BI bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak para pemalsu uang. 2. Fitur keamanan digital. Bank Indonesia juga telah mengembangkan sistem keamanan digital yang memungkinkan transaksi uang elektronik yang lebih aman. Sistem ini menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi dan mencegah akses tidak sah ke data transaksi. Yang ketiga, ada fitur keamanan fisik. Bank Indonesia juga telah mengembangkan sistem keamanan fisik yang memungkinkan pengawasan dan pengawalan uang yang lebih efektif. Sistem ini termasuk penggunaan kamera, sensor, dan sistem deteksi uang palsu yang lebih sensitif. Uang kertas rupiah memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat membantu dalam membedakannya dengan uang palsu, antara lain gambar mikro. Gambar mikro adalah gambar yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Hologram. Hologram adalah gambar 3 dimensi yang dapat berubah-ubah ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu ada benang pengaman. Benang pengaman adalah benang yang ditanam di dalam uang kertas dan memiliki warna yang berbeda ketika dilihat di bawah sinar UV. Tinta khusus. Tinta khusus adalah tinta yang hanya dapat diproduksi oleh BI dan memiliki warna yang berbeda ketika dilihat di bawah sinar UV. Uang logam rupiah juga memiliki beberapa fitur keamanan, antara lain tepi bergerigi. Tepi uang logam rupiah memiliki gerigi yang khas. Ada gambar dan tulisan timbul. Gambar dan tulisan pada uang logam rupiah timbul dan dapat diraba dengan jari. Logo BI. Logo BI terdapat pada setiap uang logam rupiah. Mata uang global adalah sistem yang digunakan untuk mengukur nilai mata uang dari berbagai negara. Sistem ini memungkinkan transaksi internasional yang lebih mudah dan efisien. Mata uang global memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan sistem keuangan global. Nilai tukar mata uang ini terhadap satu sama lain dan terhadap mata uang lokal seperti rupiah atau Indonesian rupiah terus berubah-ubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik. Yang pertama yaitu dolar Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan US dollar. US dollar diterbitkan oleh Federal Reserve System atau di FED yang dimana diterbitkan di negara Amerika Serikat. Status mata uang ini merupakan cadangan dunia utama digunakan dalam transaksi internasional dan sebagai patokan untuk banyak mata uang lainnya. Karakteristik dari mata uang ini yaitu stabilitas dan kepercayaan tinggi, digunakan secara luas dalam perdagangan internasional dan investasi, dipengaruhi oleh kebijakan moneter di FED dan kondisi ekonomi AS.
Lalu yang kedua adalah euro, yang dimana diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa atau ECB, di mana negara yang menggunakan mata uang ini sebanyak 19 negara yang merupakan anggota Uni Eropa. Status mata uang ini sendiri merupakan mata uang cadangan dunia terbesar kedua setelah USD, digunakan dalam perdagangan dan transaksi antar negara Uni Eropa. Mata uang ini memiliki karakteristik antara lain stabilitas dan kekuatan ekonomi zona euro, digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di kawasan Eropa, dipengaruhi oleh kebijakan moneter ECB dan kondisi ekonomi zona euro. Yang ketiga ada pound sterling atau Great Britain pound sterling yang disingkat menjadi GBP, yang dimana diterbitkan oleh Bank of England di negara Inggris Raya. Status dari mata uang ini yaitu merupakan salah satu mata uang tertua yang masih digunakan saat ini dengan peran penting dalam perdagangan dan investasi internasional. Karakteristik dari mata uang ini sendiri yaitu memiliki sejarah panjang dan stabilitas, digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di Inggris Raya, lalu dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank of England dengan kondisi ekonomi Inggris. Yang keempat ada yen Jepang atau Japanese yen yang diterbitkan oleh Bank of Japan atau BOJ. Negara yang menerbitkan mata uang ini merupakan negara Jepang. Status mata uang ini merupakan cadangan dunia terbesar ketiga, dikenal sebagai safe haven atau tempat berlindung saat terjadi krisis ekonomi global. Karakteristik dari mata uang ini sendiri yaitu memiliki stabilitas dan kekuatan ekonomi di Jepang, digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di Jepang, lalu dipengaruhi oleh kebijakan moneter oleh Bank of Japan dan kondisi ekonomi Jepang. Selanjutnya ada dolar Australia atau Australian Dollar yang diterbitkan oleh Reserve Bank of Australia atau RBA. Negara yang menerbitkan mata uang ini tentu saja negara Australia. Status dari mata uang ini sendiri sering dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi kawasan Asia Pasifik karena ketergantungannya pada ekspor komoditas. Karakteristik dari mata uang ini yaitu dipengaruhi oleh harga komoditas global, terutama minyak mentah dan mineral, digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di Australia, lalu dipengaruhi oleh kebijakan moneter RBA dan kondisi ekonomi Australia. Yang keenam ada dolar Kanada atau Canadian Dollar yang diterbitkan oleh Bank of Canada, yang dimana mata uang ini diterbitkan di negara Kanada. Status dari mata uang ini dipengaruhi oleh harga komoditas seperti minyak mentah dan kayu. Karakteristik dari mata uang ini sendiri meliputi dipengaruhi oleh harga komoditas global, terutama minyak mentah dan mineral, digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di Kanada, dipengaruhi oleh kebijakan moneter dari BOC dan kondisi ekonomi Kanada. Yang selanjutnya ada franc Swiss atau CHF yang mana diterbitkan oleh Swiss National Bank atau SNB yang diterbitkan di negara Swiss. Status mata uang ini dikenal sebagai safe haven atau tempat berlindung saat terjadi krisis ekonomi global karena netralitas politik Swiss dan stabilitas ekonominya. Karakteristik dari mata uang ini sendiri meliputi stabilitas dan kekuatan ekonomi Swiss yang digunakan dalam perdagangan internasional dan investasi di Swiss dan dipengaruhi oleh kebijakan moneter SNB dan kondisi ekonomi global. Fluktuasi nilai tukar mengacu pada perubahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dalam jangka pendek. Nilai tukar terus berubah-ubah karena berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Berbagai faktor utama yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar adalah yang pertama kebijakan moneter, yaitu keputusan bank sentral mengenai suku bunga, program pembelian aset, dan intervensi di pasar falas. Lalu ada pula kebijakan fiskal, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan inflasi dan mengakibatkan nilai tukar menurun. Lalu ada pula kondisi ekonomi yang dimana pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan stabilitas politik di negara-negara yang bersangkutan. Lalu ada permintaan dan penawaran yang dimana permintaan global untuk mata uang tertentu untuk perdagangan, investasi, dan safe haven. Lalu ada pula sentimen pasar yang dimana kepercayaan investor terhadap ekonomi global dan prospek masa depan uang. Lalu ada pula peristiwa geopolitik atau krisis politik, perang, dan bencana alam. Dampak fluktuasi nilai tukar dapat sangat signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Contohnya, yang pertama yaitu pengaruh pada ekspor dan impor, yang dimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai tukar meningkat, maka nilai ekspor meningkat, dan sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada pengaruh pada investasi. Fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi investasi asing di suatu negara. Jika nilai tukar meningkat, maka investasi asing dapat meningkat karena return yang didapat lebih besar. Sebaliknya, jika nilai tukar menurun, maka investasi asing dapat menurun. Lalu ada pengaruh pada inflasi, yang dimana fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi inflasi suatu negara jika nilai tukar meningkat. Maka inflasi dapat meningkat karena peningkatan harga impor. Sebaliknya, jika nilai tukar menurun, maka inflasi dapat menurun.
Yang terakhir yaitu utang luar negeri, yang dimana beban utang pemerintah dan perusahaan yang denominasi mata uangnya adalah mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar memainkan peran penting dalam perdagangan internasional karena yaitu menentukan harga barang dan jasa. Nilai tukar menentukan barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara. Fluktuasi nilai tukar dapat membuat impor lebih murah atau mahal, dan sebaliknya juga untuk ekspor. Lalu, fluktuasi nilai tukar mempengaruhi daya saing, yang dimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing produk suatu negara di pasar global. Jika mata uang domestik mengalami depresiasi, produk ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional, meningkatkan daya saing. Lalu, ada pula menarik investasi asing, yang dimana fluktuasi nilai tukar dapat menarik atau mendorong investasi asing jika mata uang domestik mengalami depresiasi. Hal ini dapat menarik investor asing karena aset menjadi lebih mahal. Selanjutnya ada manajemen fluktuasi nilai tukar, yang dimana bank sentral di berbagai negara menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola fluktuasi nilai tukar dan menjaga stabilitas mata uang mereka. Kebijakan-kebijakan ini dapat meliputi yang pertama adalah intervensi di pasar falas, atau bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang di pasar falas untuk mempengaruhi nilai tukarnya. Selanjutnya ada penyesuaian suku bunga, yang dimana bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi Apa sih yang dimaksud dengan forex? Forex atau foreign exchange atau juga dikenal sebagai pasar falas adalah tempat pasar keuangan global yang terdesentralisasi, tempat mata uang diperdagangkan. Konsep perdagangan forex yaitu perdagangan forex terjadi 24 jam sehari, 5 hari seminggu di seluruh dunia yang melibatkan bank atau institusi keuangan, investor individu, perusahaan, dan spekulan. Forex memiliki 4 karakteristik utama. Karakteristik yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah tidak memiliki lokasi fisik terpusat, transaksi dilakukan secara elektronik melalui jaringan global bank atau broker. Karakteristik yang kedua yaitu likuiditas tinggi. Pasar forex adalah pasar yang paling liquid di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Karakteristik yang ketiga yaitu volatilitas tinggi. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat, menciptakan peluang dan risiko bagi trader. Karakteristik yang keempat yaitu perdagangan margin. Trader dapat menggunakan leverage atau pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan, namun juga meningkatkan risiko kerugian. Siapa saja yang dapat disebut pelaku utama forex? Pelaku utama forex meliputi yang pertama, bank sentral, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas mata uang negara masing-masing. Yang kedua, bank komersial, yaitu melakukan transaksi forex untuk melayani kebutuhan nasabah seperti transfer uang internasional dan hedging atau lindung nilai. Yang ketiga, institusi keuangan, yaitu termasuk hedge fund, perusahaan asuransi, dan dana pensiun yang berdagang forex untuk tujuan investasi dan spekulasi. Yang keempat, perusahaan, yaitu melakukan transaksi forex untuk keperluan impor dan ekspor serta untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar. Yang kelima, investor individu, yaitu berdagang forex untuk mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keenam, spekulan, yaitu berdagang forex dengan tujuan mengambil keuntungan dari pergerakan harga mata uang dalam jangka pendek. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasar forex. Pertama, kebijakan moneter, yaitu keputusan bank sentral mengenai suku bunga, program pembelian aset, dan intervensi di pasar falas. Kedua, kondisi ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan stabilitas politik di negara-negara yang bersangkutan. Ketiga, permintaan dan penawaran, yaitu permintaan global untuk mata uang tertentu untuk perdagangan, investasi, dan safe haven. Yang keempat, sentimen pasar, yaitu kepercayaan investor terhadap ekonomi global dan prospek masa depan mata uang. Yang kelima, peristiwa geopolitik seperti krisis politik, perang, dan bencana alam. Ada beberapa resiko perdagangan forex. Resiko pertama, resiko pasar,
yaitu nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga trader dapat mengalami kerugian jika perkiraan mereka salah. Kedua, resiko leverage. Penggunaan leverage atau pinjaman dapat meningkatkan potensi keuntungan, namun juga meningkatkan resiko kerugian secara signifikan. Yang ketiga, resiko likuiditas, yaitu meskipun pasar forex sangat liquid, ada risiko trader tidak dapat menemukan rekanan untuk melakukan transaksi pada harga yang diinginkan. Keempat, resiko penipuan, yaitu penting untuk memilih broker forex yang terpercaya dan terregulasi. Bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan mata uang? Kebijakan moneter dan mata uang memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah menjaga stabilitas nilai mata uang. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dengan berbagai cara, dan kebijakan moneter di setiap negara harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang. Berikut ini beberapa hubungan penting antara kebijakan moneter dan mata uang. Yang pertama, kebijakan moneter mempengaruhi jumlah uang beredar di dalam perekonomian. JUB atau jumlah uang beredar yang beredar mempengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Yang kedua, nilai tukar mata uang mempengaruhi harga barang dan jasa impor dan ekspor. Hal ini dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa saja instrumen kebijakan moneter terhadap mata uang? Bank sentral memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar mata uang, antara lain: pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Pembelian surat berharga oleh bank sentral akan meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan penjualan surat berharga akan menurunkan jumlah uang beredar. Kedua, suku bunga, yaitu bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Kenaikan suku bunga akan mendorong orang untuk menabung lebih banyak dan meminjam lebih sedikit, sehingga jumlah uang beredar akan menurun. Penurunan suku bunga akan mendorong orang untuk meminjam lebih banyak dan menabung lebih sedikit, sehingga jumlah uang beredar akan meningkat. Yang ketiga, cadangan wajib, yaitu bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank komersial. Kenaikan cadangan wajib akan menurunkan jumlah uang beredar, sedangkan penurunan cadangan wajib akan meningkatkan jumlah uang beredar. Globalisasi membawa banyak dampak positif ke berbagai aspek termasuk mata uang. Bagaimana dampak positif globalisasi terhadap mata uang? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, yang dimana globalisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mendorong spesialisasi dan perdagangan antar negara. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak positif pada nilai tukar mata uang. Lalu ada pula meningkatkan akses terhadap modal. Globalisasi dapat meningkatkan akses terhadap modal bagi negara-negara berkembang. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada nilai tukar mata uang. Lalu ada pula menurunkan biaya transaksi. Globalisasi dapat menurunkan biaya transaksi keuangan internasional yang dimana mendorong perdagangan dan investasi dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada nilai tukar mata uang. Adanya dampak positif akan selalu didampingi oleh dampak negatif. Begitu pula dengan mata uang. Dampak negatif globalisasi terhadap mata uang antara lain volatilitas nilai tukar, yang dimana globalisasi dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar mata uang yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan perdagangan. Lalu ketergantungan pada mata uang global, yang dimana globalisasi dapat meningkatkan ketergantungan negara-negara pada mata uang global seperti dolar Amerika Serikat dan euro. Hal ini dapat membuat negara-negara lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang global dan krisis keuangan internasional. Ada pula ketidaksetaraan ekonomi, yang dimana globalisasi dapat memperbesar ketidaksetaraan ekonomi antar negara dan antar individu. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas sosial dan politik. Sekian dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.